Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, di antaranya kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri toladan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mubashira dari Prodi PGSD Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi atau seringkali disingkat IPTEK sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai IPTEK, umat manusia akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjalani kehidupan di masa modern seperti sekarang ini. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Supaya bangsa Indonesia masuk ke dalam kelompok bangsa yang maju, maka kita sebagai mahasiswa wajib untuk menguasai IPTEK dan mempergunakannya untuk mempermudah dan mengatasi masalah yang dialami oleh umat manusia. Dalam Islam, beberapa konsep tentang ilmu pengetahuan yang harus kita telusuri yaitu seni, politik, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama, seni. Dalam Islam, seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening akan menghasilkan karya seni yang beradab, sedangkan hati yang kotor akan menghasilkan karya seni yang tidak beradab. Hidup dengan seni akan menjadikan hidup indah dan damai, sedangkan hidup tanpa seni akan menjadikan hidup kering, gersang, dan tidak nyaman. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Cinta kepada keindahan berarti cinta kepada Tuhan. Yang kedua, ekonomi. Prinsip ekonomi konvensional berbeda dengan prinsip ekonomi dalam Islam. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, bahwa dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, walaupun dilakukan dengan cara apapun, termasuk kecurangan. Sedangkan ekonomi dalam Islam berprinsip berkorban secara tidak kikir dan tidak boros, demi mendapat keuntungan yang layak dalam mengeluarkan modal. Kita sesuaikan untuk mendapat keuntungan yang layak. Yang keempat, politik. Politik dalam Islam disebut siyasah. Siyasah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Dan yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan dalam Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia. Ini berarti tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia sadar atas eksistensi dirinya sebagai manusia hamba Allah yang bertugas sebagai Abdullah dan berfungsi sebagai Khalifatullah. Sebagai Abdullah, ia wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai Khalifatullah, ia harus membangun peradaban yang maju di bumi Allah. Modal dasar agar manusia dapat memfungsikan dirinya sebagai Khalifatullah adalah iman, ilmu, dan amal. Tidak mungkin peradaban dibangun di atas dasar kebodohan. Itulah sebabnya mengapa menguasai ilmu menjadi wajib hukumnya bagi setiap muslim. Pendidikan yang benar harus menyentuh ketiga aspek tersebut, sehingga muncullah istilah at-tarbiyah al-aqliyah, melahirkan kecerdasan intelektual, at-tarbiyah al-qalbiyah, melahirkan kecerdasan spiritual dan emosional, dan at-tarbiyah al-jasmaniyah, artinya pendidikan jasmani melahirkan kesehatan jasmani. Jika akal saja yang dididik dan hati diabaikan, maka akan lahir manusia cerdas secara intelektual tetapi tidak mempunyai hati.
Sebaliknya, jika hatinya saja yang dididik, tentu akan lahir manusia berkarakter dan bermoral tetapi miskin secara intelektual. Demikian juga kalau jasmani yang dididik, maka akan lahir manusia kuat secara fisik tetapi miskin secara intelektual dan spiritual. Kompatibel ajaran Islam dengan modernisasi modern adalah perubahan sikap dan pandangan dari tradisional ke rasional, dari primordial ke logis dan nalar. Modernisasi merupakan proses terjadinya pemoderan atau untuk kemajuan dalam segala bidang kehidupan melalui akselerasi pendidikan dan aktualisasi teknologi. Modernisasi telah mengubah wajah dunia dari kusam menjadi bersinar, dari yang lamban menjadi serba cepat. Sedangkan karakteristik dalam Islam yaitu rasional, sesuai dengan fitrah manusia, tidak mengandung kesulitan, tidak menggunakan banyak taklif dan bertahap. Pertanyaannya, apakah ajaran Islam bertentangan dengan modernisasi? Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa modernisasi zaman sekarang berkembang dengan sangat pesat. Namun, banyak di antaranya yang tidak sesuai dengan kaidah Islam. Oleh karena itu, kita harus bisa menghadapi tantangan tersebut dengan perspektif yang baik, agar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk dari modernisasi, sehingga kita bisa hidup dengan modernisasi sesuai kaidah Islam. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Jika ada kesalahan kata ataupun kekeliruan, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.